semuanya, selamat pagi teman-teman. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah dengan bersukacita kita menaikkan pujian yang terambil dari KJ3, Kami Puji dengan Riang. Teman-teman, kita dapat hadir dalam ibadah ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Shalom. Puji Tuhan, di dalam kesempatan ini kita bisa datang bersama menaikkan pujian dan beribadah pada pagi hari ini. Bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk melayani. Ngomong-ngomong tentang melayani, tahu gak sih teman-teman kalau melayani itu bukan hanya sekedar pelayanan dalam gereja loh. Melayani bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Ada sebuah quote, "Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime." Bagus banget ya. Sebagai remaja, mungkin kita berpikir tidak dapat melakukan sesuatu yang dapat membantu saudara kita secara materi. Tapi kita dapat membantunya secara mental dengan membantu sesama kita dengan memberdayakan mereka. Yang bukan hanya sekedar memberi supaya kebutuhan mereka saat itu tercukupi. Melainkan membantu sesama kita ke depannya agar dapat mencukupi kehidupannya sendiri. Terambil dalam Roma 14 ayat 17-18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Tema kita hari ini, Empowering Mindset, dan akan dibahas lebih lanjut oleh Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu
Teman-teman, sesungguhnya kita adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, tersungkur kami di hadapan-Mu mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Sebelumnya kami bersyukur Tuhan untuk setiap limpah kasih, penyertaan dan anugerah-Mu. Namun terkadang bahkan seringkali kami mengeluh dan tidak bersyukur untuk apapun yang menjadi kegagalan buat kami. Seringkali kami marah dan kecewa atas apa yang menimpa kami, sehingga kami acuh dan bertindak, berpikir, serta berkata yang tidak berkenan terhadap sesama kami, terlebih Tuhan. Kami sungguh menyesal. Ajarlah kami dan bentuklah kami, Tuhan. Dan kiranya Tuhan memperkenankan kami untuk mengasihi sesama kami dengan segala talenta dan kemampuan yang kami punya untuk membangun satu dengan yang lain, merangkul bersama, membawa kasih dan menerima kasih, saling melayani, terlebih memuliakan nama-Mu. Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, namun kami kerap kali lupa mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk ke dalam kehidupan kami. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan dan yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bagi kita yang telah mengakui dosa di hadapan Allah, diberikan berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita membaca Alkitab, merenungkannya bersama, kita berdoa memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur pagi hari ini kami dapat beribadah bersama di dalam sebuah komunitas Komisi Remaja GKI Perumahan Citra 1. Kami bersyukur karena berkat Tuhan selalu ada buat kami. Dan kini tiba saatnya kami hendak membaca firman Tuhan, kami hendak merenungkannya sama-sama. Kiranya Roh Kudus boleh memimpin dan menuntun kami, mengajar kami, menginspirasi kami. Supaya kami di dalam pemberitaan firman ini dapat fokus dan dapat mengerti firman Tuhan,
terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, yuk kita buka Alkitab kita. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca firman Allah, memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari dan melakukannya. Haleluya. Shalom teman-teman semua, teman-teman remaja GKI Perumahan Citra 1. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu kuat menghadapi segala sesuatu. Tuhan selalu menolong dan memberkati kita. Teman-teman, tema ibadah kita hari ini adalah Empower Mindset. Temanya keren banget teman-teman. Tema ini mau ngajak kita semua buat punya mindset yang memberdayakan. Ya, memberdayakan orang lain, memberdayakan komunitas, dan banyak orang. Nah, tujuannya itu buat selain kita punya mindset yang memberdayakan, kita mau hadir gitu ya, kehadiran kita di tengah komunitas itu bisa jadi berkat teman-teman buat orang lain gitu. Nah, tema yang oke banget nih teman-teman buat kita bahas. Nah, ngomongin soal mindset nih teman-teman ya, teman-teman pasti sepakat dengan saya bahwa mindset itu tidak tiba-tiba gitu ya. Wah, tiba-tiba saya punya mindset. Enggak instan gitu. Mindset itu justru lahir dari sebuah proses. Betul ya teman-teman? Misalkan proses pendidikan, dari keluarga gitu ya, dari sekolah, ataupun dari pergaulan dengan orang lain. Nah, itu berpengaruh kepada mindset kita. Dan juga mungkin pengalaman-pengalaman hidup yang kita miliki itu pengaruh banget ke mindset kita. Bagaimana kita memandang satu masalah, bagaimana kita bisa melihat dari perspektif yang lain. Artinya apa? Mindset nggak tiba-tiba. Mindset terjadi karena sebuah proses. Nah, termasuk juga teman-teman ketika kita diperhadapkan dengan realitas sosial. Contohnya kemiskinan. Nah, isu ini udah teman-teman gali nih selama sebulan kalau teman-teman masih ingat gitu ya, dari firman Tuhan yang dibagikan tiap minggunya, yang dibahas tiap minggunya melalui tema-tema ini semua udah menolong kita banget nih teman-teman untuk mempunyai mindset ini ketika kita melihat realitas orang-orang yang membutuhkan misalkan ya. Kita udah belajar tentang kemiskinan, belajar tentang orang yang membutuhkan, belajar tentang kehidupan sesama, bagaimana meresponnya dan hadir bagi mereka semua. Dan hari ini teman-teman kita juga mau dalemin nih satu tugas dan fungsi gereja yang saya yakin teman-teman juga udah nggak asing lagi, yaitu diakonia atau pelayanan. Nah, biasanya juga muncul ya di soal-soal ujian, apa tugas gereja? Misalkan salah satunya adalah diakonia atau melayani teman-teman. Nah, tugas gereja yang satu ini teman-teman udah menjadi satu panggilan yang udah dari dulu. Sejak gereja lahir itu udah ada teman-teman. Misalkan teman-teman mungkin ingat kalau baca Kisah Rasul pasal 6, misalnya di situ ada pelayanan kepada janda gitu ya yang membutuhkan, atau teks-teks lain ya teman-teman bisa temukan banyak sekali di dalam Alkitab yang nunjukin soal pelayanan kasih kepada orang yang membutuhkan. Intinya gereja itu nggak boleh hadir bagi dirinya sendiri. Gereja hadir
bagi sesama, bagi orang yang membutuhkan, bagi semua orang. Kenapa sih harus kayak gitu? Karena gereja meneladani Kristus, meneladani Tuhan Yesus di dalam karya pelayanannya di dunia. Nah, sekarang bentuk diakonia ini di zaman kita ya, zaman modern ini macam-macam teman-teman. Misalkan mungkin teman-teman dengar, oh kita support nih, dukung dana untuk pendidikan orang yang nggak mampu misalkan. Atau oh untuk melayani kesehatan nih, pelayanan kesehatan. Apalagi zaman COVID nih ya, lagi era pandemi, kesehatan dibutuhkan banget. Nah, kita support ke sana. Atau sampai kepada pemberdayaan masyarakat, memberdayakan suatu komunitas masyarakat tertentu di kota tertentu atau di desa tertentu. Atau pelatihan-pelatihan, pembinaan-pembinaan yang gereja lakukan. Wah, banyak ya teman-teman. Nah, ternyata itu semua kalau digolongkan teman-teman bisa ada 3 jenis atau 3 kategori. Yang pertama itu disebut diakonia karitatif. Nah, mungkin teman-teman asing dengan istilah ini, tapi akrab dengan istilah lain, charity teman-teman ya. Ya, saya yakin teman-teman nggak asing dengan itu gitu ya. Maksudnya apa sih charity ini? Charity ini memberikan bantuan langsung ya, secara langsung terkait apa yang dibutuhkan. Misalkan nih teman-teman, oh ada orang yang membutuhkan makanan nih, korban banjir misalkan. Nah, kita supply makanan, kita memberikan makanan. Nah, itu karitas, charity, langsung berbentuk makanan. Atau yang butuh dana, ya kita berikan dana gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu diakonia karitatif nih teman-teman. Lalu yang kedua ada yang disebut diakonia reformatif. Nah, dari namanya aja nih ya, reformatif gitu ya. Teman-teman udah bisa nebak mungkin ya. Model diakonia ini tidak melulu memberikan secara langsung nih apa yang dibutuhkan gitu ya. Seperti halnya tadi charity tadi. Tapi lebih ke mengupayakan supaya orang ini ditolong lebih mandiri. Contohnya, misalkan diberikan keterampilan, diajarin dulu gitu ya, diberikan pelatihan, pendidikan dan lain-lain. Harapannya supaya orang ini bisa mandiri ya, supaya bisa melakukannya sendiri gitu ya. Nah, ibaratnya nih teman-teman, kalau tadi ya waktu charity itu dikasih ikan, nah kalau sekarang ini dikasih umpan sama kail, supaya apa? Supaya mancing sendiri dan menghasilkan ikan sendiri, mendapatkan ikan sendiri. Nah, itu diakonia reformatif, teman-teman. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu ada diakonia transformatif. Wah, ini namanya udah keren banget gitu ya, udah namanya udah yang paling ideal lah misalkan gitu ya. Nah, diakonia ini selain memberdayakan tadi orang lain, ini harapannya si orang ini juga bisa menjadi agen perubahan buat sesamanya. Tapi tantangannya gede banget teman-teman, tantangannya ini nggak kecil gitu. Ibaratnya nih udah dikasih kail, udah dikasih umpan, udah. Tapi pas mau mancing nih orang ini nih kolamnya penuh limbah misalkan. Atau kolamnya ini penuh sampah sehingga nggak ada ikannya dan lain sebagainya. Nah, itu ilustrasi aja ya teman-teman. Artinya apa? Udah dikasih pelatihan, udah dikasih pembinaan, udah dikasih modal juga. Tapi ketika orang ini mau melakukan sesuatu gitu ya, berusaha, ternyata persaingannya sangat berat gitu ya, marketnya nggak ada dan lain sebagainya, itu berat banget gitu. Nah, artinya apa? Artinya juga kita harus kerjasama nih, nggak bisa gereja sendirian gitu. Butuh kolaborasi sama lembaga-lembaga masyarakat yang lain. Tapi tujuannya satu teman-teman, diakonia transformatif ini mau bikin lingkungan yang kondusif banget supaya semua orang itu hidup layak, supaya semua orang itu hidup baik. Nah, itu jenis-jenis diakonia, teman-teman. Nah, tentu harapannya kita juga nih sebagai gereja, sebagai remaja-remaja Kristen, itu kita mau turut serta, kita mau terlibat di dalam diakonia ini, ya. Bukan soal charity aja nih, oh saya udah ngasih nih, udah nyumbang nih, terus udah deh beres masalahnya. Enggak, teman-teman. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa ada yang lebih dalam loh dari sekedar charity gitu ya, dari sekedar memberi bantuan dana dan lain-lain. Itu penting banget, tapi kita mau belajar bahwa ada yang lain juga loh, dan itu penting banget. Dan hari ini kita mau belajar buat punya empower mindset itu, bisa melayani dengan tepat sesuai dengan kondisi dan situasi yang dibutuhkan. Gitu teman-teman. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kesembuhan orang yang lumpuh, teman-teman. Saat Petrus dan Yohanes datang ke Bait Allah. Nah, di pintu gerbang Bait Allah yang disebut sebagai gerbang indah itu, diusung ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Ya, orang yang lumpuh ini mengalami, teman-teman, kesakitan tentu saja, tapi selain itu ada dampak-dampak yang lain dari rasa sakitnya ini, teman-teman, dari sakitnya ini. Karena dia lumpuh, dia mengalami diskriminasi yang multiple, yang banyak juga, teman-teman. Pertama, dia nggak bisa ibadah. Kenapa? Karena dicap
berdosa menurut ajaran agama Yahudi. Ini pasti kalau dia lumpuh sejak lahir nih ada sebab musababnya nih teman-teman, ada penyebabnya nih. Gak mungkin nih dia lumpuh tiba-tiba dari lahir, pasti ini dikutuk Allah misalkan seperti itu ya. Ada anggapan-anggapan seperti itu. Jadi satu, dia nggak bisa akses ibadah. Yang kedua, dia dikucilkan dalam masyarakat karena ya dia dianggap berdosa, dianggap najis, dianggap nggak layak gitu ya. Dia nggak punya teman yang pasti gitu ya. Secara sosial dia didiskriminasi juga. Dan hal ini menggiring kepada diskriminasi yang terakhir nih teman-teman, yaitu diskriminasi ekonomi. Dia nggak bisa ngapa-ngapain sehingga dia cuma bisa mengemis untuk menyambung hidupnya teman-teman. Bayangkan teman-teman, udah sakit, dikucilkan dari komunitas agama, komunitas masyarakat, dan sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa mengemis. Betapa sulitnya menjadi orang itu teman-teman. Dan tidak mengherankan, saat orang ini melihat Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat 3 ditulis, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Tapi ada yang menarik terjadi setelah scene ini gitu teman-teman. Apa itu? Petrus dan Yohanes meminta orang yang lumpuh ini menatap mereka. Nah ini menarik banget teman-teman. Sekilas ya nggak ada maknanya sih, cuman minta ngeliat gitu ya. Tapi ternyata ada maknanya nih teman-teman. Kemungkinan besar orang lumpuh ini meminta sedekah sambil menunduk. Nah menunduk ini simbol apa sih teman-teman? Kalau kita menunduk ya kesedihan mungkin, ngerasa nggak layak, ngerasa bukan siapa-siapa, nobody gitu ya. Ngerasa kecil banget ya, ngerasa hidup ini udah aduh buruk banget deh buat saya misalkan. Menunduk. Nah ketika Petrus meminta orang lumpuh ini menatap, artinya melihat, artinya kan mengangkat lagi mukanya teman-teman. Ya, menatap Yohanes dan Petrus saat itu artinya mengangkat kembali harkat si lumpuh ini gitu teman-teman. Orang yang lumpuh ini sebagai manusia. Sama seperti manusia yang berlalu lalang hari itu, petang itu gitu ya, di gerbang indah bait Allah itu. Sama seperti murid Yesus, Petrus dan Yohanes, sama-sama manusia. Singkat cerita, dengan menatap, gitu, dengan melihat, dengan meminta melihat, gitu ya, Petrus ingin menganggap ia sebagai manusia. Mungkin ia ya nggak dianggap, dilewati begitu saja. Gitu. Tapi hari itu, Petrus menganggapnya sebagai manusia. Sama seperti dirinya sendiri, sama seperti orang lain. Dan singkat cerita, teman-teman, pada ayat yang ke-6 dan ke-7 dijelaskan proses penyembuhan orang lumpuh tersebut. Bahwa di dalam nama Yesus, artinya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, orang lumpuh itu bisa berjalan. Dan orang lumpuh ini pulih, teman-teman. Ia sembuh. Dan bukan hanya soal fisiknya ia sembuh, tetapi juga soal relasinya, spiritualnya, sosialnya, mungkin juga ekonominya gitu ya, kita nggak tahu. Gitu. Dia dipulihkan secara total menjadi manusia seutuhnya. Bukan soal fisik ketika ia bisa berjalan mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah dan melompat-lompat memuliakan Allah, enggak. Tetapi juga dia dipandang sebagai manusia seutuhnya. Dan ini keren banget. Mungkin sehari-hari dia nggak dianggap tuh sebagai manusia, dilewati begitu saja. Tapi hari itu, Tuhan memulihkannya menjadi manusia yang seutuhnya. Ia dibebaskan dari semua itu dan ia merayakan kehidupan yang ternyata indah untuk dijalani. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Bahwa kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu membuat manusia bisa merayakan kehidupannya. Bisa lepas dari yang namanya diskriminasi. Manusia merayakan hidup sebagai anugerah dari Tuhan. Kalau teman-teman bisa bersyukur, merayakan kehidupan, mari melihat juga ternyata banyak orang lain yang mungkin mengeluh dan nggak bisa bersyukur terhadap kehidupan ini karena berbagai beban hidup yang mereka alami. Dan di situ kita diminta berperan, teman-teman. Manusia bisa merasakan kembali bahwa ia dikasihi oleh Tuhan. Dan karenanya bisa menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Dan inilah yang menjadi PR kita. Ini menjadi tugas kita, tugas saya dan teman-teman semua sebagai murid-murid Kristus. Kita dipanggil untuk mewujudkan itu, teman-teman. Ya, kita dipanggil untuk punya empower mindset seperti halnya Yohanes dan Petrus yang enggak lewat gitu aja pada hari itu, tetapi dia bisa melihat dan menganggap si orang lumpuh ini sebagai sesama manusia. Dan berkat kuasa Tuhan, orang lumpuh ini bisa sembuh dan menjalani kehidupan yang baru.
Yuk teman-teman sama-sama kita renungin firman Tuhan hari ini. Kita tanya pada diri kita sendiri, sejauh apa sih hati kita tergerak kalau ada orang-orang yang butuh bantuan kita di sekeliling kita? Sejauh mana teman-teman buka hati teman-teman untuk itu? Orang-orang ini ada loh di sekitar kita. Mereka bukan hanya terlihat dari fisiknya aja, misalkan membutuhkan makanan, membutuhkan uang, membutuhkan apapun itu gitu. Enggak, tapi bisa jadi orang yang secara fisik oke-oke aja, tetapi butuh semangat misalkan. Butuh teman, butuh pertolongan. Mungkin orang-orang yang tampak fisik biasa aja, tapi siapa tahu udah mencoba bunuh diri misalkan. Mempraktekkan pencobaan bunuh diri berkali-kali karena merasa hidup ini nggak punya makna buat mereka misalkan, teman-teman. Dan itu ada di sekeliling kita. Mereka yang kesepian, mereka yang jadi korban bullying. Siapa tahu itu juga adalah salah satu dari kita, teman-teman. Sudahkah kita peka kepada kehadiran mereka? Atau yang terjadi sebaliknya, ya udahlah, asal jangan saya yang ngalamin itu. Atau ya udahlah, saya udah kasih donasi kok, clear, semua beres gitu ya. Enggak, teman-teman. Kita diajak untuk punya empower mindset. Ya, pikiran yang memberdayakan mereka juga gitu. Kepekaan terhadap kehadiran mereka. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Saya belajar, teman-teman juga belajar. Yang pertama, gereja bukan hanya organisasi saja, tapi gereja adalah orangnya, teman-teman. Saya dan teman-teman. Kita adalah gereja. Dan salah satu tugas gereja adalah diakonia. Peka terhadap lingkungan sekitar dan melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sadari dan kenali tugas kita ini dan akhirnya yuk kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, diakonia itu bukan hanya charity aja gitu ya. Kalau udah kita kasih, donasi, udah beres semua. Enggak, teman-teman. Memang itu penting, tetapi bukan itu satu-satunya. Kita dipanggil juga untuk memberdayakan orang lain, bikin sesama jadi kuat, percaya diri, berdaya, kemudian akhirnya kita sama-sama bisa merayakan kasih Tuhan, merayakan kehidupan ini. Lalu yang ketiga, yuk kita hadir secara real, menolong mereka yang membutuhkan secara tepat. Jika mereka butuh teman, ayo jangan ragu, jadi teman yang baik. Jika Tuhan kasih talenta tertentu buat kita, pakai itu teman-teman untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menolong sesama. Yang pasti asah terus kepekaan kita dan mohon kekuatan Tuhan biar kita bisa jadi berkat buat sesama. Dan terakhir saya menunjukin satu gambar yang menurut saya inspiratif banget teman-teman. Ini adalah gambar sebuah patung Yesus di sebuah tempat retret di Bandung, teman-teman, namanya Pratista gitu. Ada sebuah gambar patung Yesus tapi tanpa tangan. Ya. Dan yang keren banget captionnya di bawahnya itu tertulis, "Kamulah tanganku." Seolah-olah ingin mengundang kita, yuk kita jadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus di bumi ini, di lingkungan kita, di manapun Tuhan menempatkan kita. Sehingga waktu kamu hadir di sana, orang-orang bisa merasakan kasih Tuhan Yesus. Nah, ini tugas kita bersama, tugas kita sebagai murid-murid Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Selamat melayani teman-teman. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus menginspirasi kami, supaya kami peka terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan bukan hanya itu, kami mempunyai empower mindset yang bisa dengan tepat guna menolong mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan potensi kami, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat melakukannya di dalam hidup kami sehari lepas sehari. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin mengalami pergumulan, baik mereka yang sakit, yang sedang isolasi mandiri di rumah mungkin, yang sedang berjuang melawan COVID-19 Tuhan, ataupun karena sakit penyakit yang lain. Tuhan kiranya hadir, melawat, menolong, memulihkan, dan menjamah mereka, supaya mereka bisa sembuh Tuhan. Dan pakailah kami Tuhan untuk menjadi teman-teman yang baik, yang support terus kepada mereka Tuhan, sehingga kami bisa melalui masa-masa ini bersama. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami, anak-anak remaja yang terlibat dalam pelayanan gereja, para pengurus, komisi, aktivis, Tuhan kiranya berikan kesehatan selalu buat kami, berikan kekuatan Tuhan buat kami untuk terus melayani Tuhan dengan baik melalui peran kami masing-masing. Terlebih kami Tuhan sebagai remaja-remaja Kristen, biarlah melalui komunitas GKI Citra 1 ini, kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, semakin menjadi komunitas yang saling memberdayakan satu dengan yang lain, menjadi teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik buat sesama kami. Melalui setiap program Komisi Remaja, kiranya Tuhan menolong, membimbing, memfasilitasi kami, supaya kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat keluarga kami masing-masing, buat orang tua kami masing-masing, keluarga kami, kakak adik kami, dimanapun kami berada. Tuhan kiranya berikan kesehatan selalu, khususnya di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami memohon berkat dan penyertaan juga perlindungan dari Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya bagi orang-orang yang berjibaku untuk menanggulangi pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, dan kiranya pandemi ini boleh diatasi sedikit demi sedikit, namun itu membawa kebaikan buat sesama. Pakailah kami juga Tuhan untuk dengan sadar menjaga protokol kesehatan, sehingga kami dapat memberikan kontribusi positif bagi penanggulangan pandemi ini. Terima kasih Tuhan, membawa juga sekolah kami, studi yang kami lakukan Tuhan. Mungkin sebagian kami sudah menerima hasil atau pengumuman dari seleksi penerimaan mahasiswa Tuhan, dimanapun Tuhan mengutus kami. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah kami belajar Tuhan untuk juga di jenjang yang lebih tinggi lagi, semakin mensyukuri berkat Tuhan ini, semakin serius Tuhan menolong kami. Begitu juga kami yang masih menghadapi ujian-ujian mungkin, atau menghadapi proses-proses berikutnya di dalam studi kami, kiranya Tuhan yang pimpin dan tolong kami semuanya Tuhan. Terima kasih sekali Tuhan untuk ibadah hari ini, kami bersyukur dan bersuka cita, Tuhan selalu melawat dan menolong kami. Biarlah Tuhan ketika kami juga menyelesaikan ibadah ini, kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing, kiranya berkat Tuhan selalu mengiringi kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syafaat kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Nat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat kita transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1 atau dapat juga memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang telah disiapkan di ruang tata usaha di lantai 2 pada setiap hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 9 sampai pukul 2 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang telah kami terima. Pada saat ini sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan kami yang tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau mau layakkan dan kuduskan persembahan kami ini, agar persembahan kami ini dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu. Engkau berkati tangan-tangan majelis jemaat yang mengelolanya, agar dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa kami mengucap syukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.